ketemu segini duit berantakan, rontok. Tuhan, Maria ingin pulang bersamamu, Tuhan. Sampai akhirnya si Bang Ion buka tenda. Kak, dia nggak tahu kalau aku udah tidur kan. Kak Maya tidur ya gitu. Terus aku disitu sadar. Gitu kaget, kayak udah keringetan, udah kayak orang bis lari gitu kan. Kenapa ya gitu. Kok tadi kayaknya ada orang yang manggil gitu kan. Iya, itu Bang Ion yang manggil gitu. Untung dibangunin, kalau nggak tahu dia diajak kemana gitu. Terus di situ Bang Ion bilang, maaf Kak Maya, saya nggak tahu kalau Kak Maya lagi komunikasi gitu. Gak apa-apa Bang, santai aja gitu kan. Kak Maya istirahat aja, nanti saya bangunin jam 2 buat summit gitu. Iya. Belum dibangunin, jam 1:30 itu di telinga, persis banget di telinga, itu ada suara perempuan nih. Bangun, nanti ketemu saya. Nyampe di tumpukan batu tuh, apa sih yang tebing-tebing itu angin mulai kencang lagi. Kita nyelip di batu itu kan. Maya duduk sebentar, selonjorin kaki. Ada yang nepuk dari belakang ke pundak Maya. Kamu sabar, karena ini rintangan yang harus kamu lewatin. Kamu mau ketemu beliau tidak semudah itu nak, gitu. Di situ Maya Maya nangis, ya Allah, kok gini banget gitu kan. Maksudnya siapa sih gitu, beliau tuh siapa sampai kayak gini banget, susah gitu buat ketemu sama beliau. Yang lain bisa maksain jalan, tapi kenapa kita nggak bisa? Di situ Maya udah mulai, oh iya Pak gitu, nanti ya saya mau foto dulu karena saya benar-benar bisa nyampe ke sini tuh benar-benar bersyukur banget gitu kan. Udah selesai, terus dia bilang gini, Mbak saya turun duluan, nanti kamu ketemu saya di bawah, samperin saya aja, saya ada di Pelawangan berapa dia bilang itu saya lupa. Terus iya Pak gitu kan, nanti saya kesana gitu. Di situ Maya foto-foto sebentar. Akhirnya udah turun. Nah turun itu bener-bener kayak hati tuh udah plong banget gitu. Nggak ada lagi tuh yang makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang tadi Maya lihat itu nggak ada. Turun. Nah nggak lama kita itu kan kebanyakan istirahat, jadi pendaki yang terakhir itu turun, kita udah kehilangan jejaknya mereka gitu. Pas Maya turun itu kita kan ketinggalan sama rombongan yang terakhir nih, karena kan kita pikir kita itu aman karena di belakang masih ada rombongan lain gitu. Jadi buat turun kita masih ada patokan ngikutin sama rombongan yang lain gitu kan. Ternyata karena kita kebanyakan istirahat dan si Rehan juga di situ udah ngeluh sakit juga kakinya, kita istirahat. Nggak lama kita ngikutin jalan. Jadi Maya tuh ngelihat ada 2 pendaki cowok tapi nggak bawa tas sama sekali. Dia berdua jalan. Kita tuh ngikutin aja. Kita ngikutin dia. Nggak tahu pas inget-ingetnya itu ada pohon, bukan pohon, jadi ranting itu patah kayak gini ngehalangin. Terus Maya kan jalan nih ngelangkahin ranting itu kan. Nah di situ tuh ada yang bilang jangan gitu. Terus Maya balik lagi dong kakinya kan, kayaknya salah jalan gitu. Terus kita debat di situ, bener kok ini jalannya, enggak beda gitu kan. Bener ya udah jalan dulu. Akhirnya Rehan duluan nyampe jalan terus ke bawah. Ternyata kita nembusnya itu jurang yang mau ke mata air. Mau ke mata air itu udah tinggi tuh jaraknya. Jadi kita di atas, ini ke bawah udah tebing, sananya udah mata air. Terus di situ Maya udah kesel kan, gue bilang ini bukan jalan gitu kan. Nah ini yang 2 pendaki yang tadi kita ikutin tuh kemana? Karena Maya fokus nunduk ke bawah ngelewatin ranting, dia udah nggak ada. Di situ Maya tuh nangis, capek karena kayak kok ada aja gitu kan, dari naik turun gitu.
Terus di sini si Rehan berhenti, udah Kak lu jangan nangis gitu kan, nanti gue yang liatin jalan, biar nanti gue naik dulu ke atas, mungkin jalannya lewat sana gitu kan. Ya udah, Maya tuh nunduk karena capek kan. Di depan ada ibu-ibu pakai baju hitam, terus kayak nawarin gini, Neng minum dulu gitu. Nah di situ kok ada ibu-ibu gitu kan, oh enggak Bu gitu, nggak usah, buat ibu aja pegang gitu. Terus si Aska lari kayak, kenapa gitu kan, enggak nih si ibunya nawarin minum. Dia bingung kan, ibu-ibu mana gitu kan. Salah lihat, itu kan jas hujan, jadi kayak ada plastik ngegantung warna hijau ngegantung. Itu kali yang lo lihat ibu-ibu, enggak orang pakai baju hitam gitu kan. Terus di situ udah, sono cari jalan aja, gue mau di sini dulu, capek gitu kan, gue udah gak kuat naik tebing gitu. Duduk di situ, ada nenek-nenek dari bawah, tuh jalannya kayak bener-bener pelan gitu kan. Terus dia bilang, Nak, kenapa kamu kesini gitu. Terus aku bilang, Mbah, aku nih salah jalan gitu, nggak tahu nih kemana gitu kan, jalannya tuh kemana, aku nggak tahu, aku harus kemana. Di situ panik, sekitar 2 jam kita berhenti di situ. Udah mulai mereka udah ketakutan kayak, yaudah cepetan hubungin Ion, biar suruh Ion kesini gitu. Nggak ada sinyal, dapat sinyal terkirim, hilang lagi sinyalnya. Di situ tuh udah, aduh kacau nih. Kalau emang kita bener-bener hilang di sini, udah nggak ada perbekalan apa-apa gitu kan. Di situ Maya cuma bisa nangis. Terus si nenek ini dari belakang gini, kamu jalan naik ke batu itu, nanti kamu lihat di sana ada 2 orang lagi menyembah, kamu jangan tanya katanya. Terus pas Maya mau nanya, dia udah hilang. Terus Maya bilang, makasih Mbah gitu kan, udah kasih tahu jalannya. Turunlah si Rehan sama Aska. Di sana gitu kan, udah kelihatan jalannya kata dia. Iya tadi juga udah dibilangin sama sosok nenek yang ada di sini, lewat sana kita pasti nemuin jalan gitu kan. Terus si Rehan udah bilang, Kak udah Kak jangan ngebahas kayak gituan terus gitu. Enggak, emang ini kita dikasih tahu suruh lewat sana. Akhirnya Maya naik, agak ada kayak batu gitu, Maya naik. Terus oh iya bener, ini kayak jalan patokannya itu kayak ada pos apa gitu rubuh. Itu Maya inget banget, ini patokan tempat ngecamp kita agak lurus lagi. Di situ kita jalan, ada pohon gede banget, ada 2 orang di situ lagi nyembah pohon, jadi kayak lagi begini, tapi duduknya kakinya dilipat terus dia begini. Itu kita lihat 3-tiganya. Sampai si Rehan, Bang gitu kan teriak, Lawangan 2 mana gitu. Dia tetap masih kayak gini. Maya inget, nggak usah ditanya gitu kan. Katanya kalau misalkan ditanya, kan Maya kan setelah pulang nih nanya lagi sama Bang Ion, katanya untung kamu nggak nanya itu Kak gitu. Kalau nanya orang itu biasanya dikasih arahnya nyasar katanya gitu. Dia lagi begini. Nggak lama Maya lewatin itu jalan, itu kok pas kita ngelirik pakai ekor mata itu udah nggak ada. Yang lagi nyembah pohon tuh nggak ada. Bukan manusia. Iya, kita jalan lagi ke arah depan, baru kita nemuin di situ ada orang sholat berdua. Entah itu udah selesai sholat apa dia baru mau sholat. Terus kita nanya, Bang, Pelawangan 2 kemana ya? Dia nggak nyaut sama sekali, cuma nunjuk begini pakai jempol sana. Terus oh ya makasih gitu. Dia diem lagi, dia ngelanjutin sholat lagi. Itu nggak tahu Maya orang beneran atau bukan gitu kan. Karena udah kehabisan air minum juga, Maya udah lemes banget tuh di situ, udah nggak kuat jalan. Ketemu lagi lah sama si orang yang dari Jakarta Timur ini. Kenapa gitu kan? Udah lemes banget Bang, udah kehabisan air gitu kan. Ini minum air ini aja. Udahlah nanggung gitu kan. Nggak apa, minum dulu aja. Maya minum sedikit, terus nanya, Bang, di sebelah sana tadi ada yang ngecamp nggak ya gitu. Itu mah udah nggak bisa ngecamp karena arah mata air katanya. Kenapa? Ya tadi kita lihat ada 2 orang sholat di sana gitu. Udah nggak usah ditanya gitu kan. Itu mah udah bukan manusia katanya. Masa sih orang 3-tiganya lihat kok gitu kan. Ya udah diemin aja katanya gitu. Saya tadi sempat nyasar tahu Bang gitu kan. Loh kenapa nyasar katanya. Iya tapi alhamdulillah dikasih tahu sama nenek-nenek ya. Dia langsung ngomong kayak gitu. Iya Bang, alhamdulillah ketemu sama beliau lagi, bisa ditunjukin jalan yang benar. Kalau misalnya kamu nggak ketemu, kamu pasti ikutin jalan itu nembusnya ke mata air kata dia. Ya udah Bang, duluan aja. Saya mau ke sana dulu, mau ke tenda, nanti baru
main lagi ke sini, Maya bilang gitu kan. Nggak usah ke sini, nanti kita langsung ke Sagara Anak aja bareng jalannya. Kayaknya Maya nggak ke sana gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kita nyampe tenda. Ceritalah di situ. Terus baru Bang Yon bilang, alhamdulillah loh Kak, katanya Kak Maya bisa ketemu sama sosok nenek-nenek yang ngasih arah buat balik gitu. Biasanya orang kesasar itu bisa sampai ke mata airnya. Terus Maya telepon ke Om Tio, karena itu kan dapat sinyal. Terus Maya telepon, Mas, tadi Maya sempat nyasar. Oh di mana gitu kan? Di arah mata air gitu. Ah itu mah sering, dulu juga sini nyasar di sini, dibilang gitu kan. Nyasar di situ juga, alhamdulillah Maya dikasih jalan bisa ketemu lagi gitu. Oh ternyata orang kalau nyasar pasti di situ gitu. Titiknya tuh itu katanya. Titiknya tuh di situ. Udah Maya tidur lagi, niatnya mau langsung turun tapi nggak jadi karena udah capek banget. Udah siang, kalau maksain turun ya pasti kena malam juga kan. Nginep lagi semalaman lagi. Di situ Maya komunikasi batin secara mimpi. Jadi gini, mimpinya ini Maya mimpi ketemu sama perempuan yang mau ngegapai tangan Maya itu, sama satu lagi Maya ngimpi kok ada temennya Om Tio di sini. Jadi Maya berdua ngobrol sama sosok perempuan ini. Terus dia bilang katanya, makasih ya kamu udah main ke tempat saya, kamu bisa ngelihat puncak sejatinya Dewi Anjani itu di mana, dia bilang gitu. Sampai selesai dia ngomong kayak gitu, Maya kebangun karena itu ada sinyal Om Tio itu ngabarin Maya lewat WA. Terus dia minta tolong, Mai, si ini tidurnya rep-repan. Dia manggil-manggil nama Dewi Anjani. Ternyata mimpi kita sama. Mimpi kita nyambung. Jadi Maya udah sadar dia masih komunikasi batin. Mas, Maya nggak bisa jelasin panjang lebar. Pokoknya Maya sama dia sama, mimpinya sama, perjalanan batinnya tuh sama, lagi ngomong sama sosok ya wallahualam itu Dewi Anjani gitu. Nggak lama dia bangun, katanya dia cerita nih ke si Tio sama Medina kan. Dia cerita sama ceritanya apa yang Maya ceritain ke Mas Tio ini. Jadi kita tuh kan rencananya mau bareng naiknya, tapi kan nggak jadi bareng. Nggak tahu dia juga punya kelebihan, tapi secara mimpi, lewat mimpi, jadi Maya ditemuin bareng, ngobrol bareng sama beliau. Jadi bertiga ngobrol, udah selesai. Di situ tuh juga kayak agak aneh gitu, kok bisa nyambung gitu. Terus Maya lagi prepare barang mau turun, ada bisikan, tolong sampein sama laki-laki yang semalam kita komunikasi jangan naik ke puncak karena akan ada badai dan dia nggak akan bisa turun katanya. Karena sinyal jadi penghalang, Maya nggak bisa nyampein gitu. Turunlah, kita perjalanan turun. Di situ Maya ngeliat sosok si perempuan yang jaketnya diikat di leher ketemu lagi di jembatan itu. Jadi dia minta turun lagi ke bawah. Maya bilang jangan masuk karena udah nggak bisa konsentrasi, karena turun itu beban juga ada di dengkul kan. Kalau dimasukin kan itu dengkul lemes banget gitu, jadi nggak bisa buat komunikasi kayak gitu. Dia ngikut sama satu nenek-nenek ini. Dia ngikutin Maya ke samping, arahnya melipir gitu. Jadi dia di depan, terus dia balik nengok gini. Itu nenek-neneknya sih kalau dibilang kayak nenek sihir, iya. Jadi giginya tuh cuma ada taring panjang, kayak taring dua kiri kanan. Terus ngeliatin Maya gini, dia bilang saya mau bantu kamu katanya. Karena Maya takut ngeliat sosoknya dia, serem, rambutnya panjang, rambutnya kayak keribo gitu, kayak gimbal gitu. Nah, kalau Maya ketemu sama makhluk sebangsa yang rambutnya udah gimbal itu kayak genderuwo gitu, itu auranya biasanya negatif. Gitu. Jadi Maya tolak, nggak usah gitu, saya bisa jalan sendiri. Percaya sama saya, kamu nggak bisa turun sendiri karena kaki kamu udah nggak mampu gitu. Masuklah dia ke Maya, ada videonya. Terus jalan Maya tuh udah mulai goyang, udah bukan Maya. Jadi jalan ini kaki udah bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Jadi badan tuh dikendaliin sama dia jalan. Itu yang tadinya Maya berhenti buat istirahat, ini nggak digas terus sama si nenek itu. Sampai Ion sama yang lainnya tuh kayak bisa nggak sih istirahat dulu gitu. Dia seruduk terus sama dia. Jadi Maya tuh nyeruduk terus, nggak mau berhenti. Sampai dia ngeluarin kata-kata,
saya pernah dikasih makanan sama pendaki. Dia bilang. Terus makanan apa yang dikasih sama pendaki? Saya pernah dikasih tahu sama pendaki katanya. Saya mau itu lagi, dia bilang. Terus kata si Aska, kita nggak ada tahu, nggak bawa tahu gitu kan. Kenapa mintanya tahu? Dibecandain. Ini nenek udah nggak punya gigi kali ya, mintanya tahu gitu. Terus dia ngomong gini, karena makanan ciri khas di Lombok itu bakso tahu kata dia. Terus jalan, oh iya nanti di bawah kita kalau ketemu tukang itu kita beli ya gitu kan. Jangan nagih di sini karena kita nggak bawa itu gitu. Tuh di situ yang anehnya lagi, kita jalan kan monyet-monyet biasanya kan ngikutin tuh ya. Nggak tahu ini tuh pas kita jalan monyet tuh ngeliatnya kayak aneh gitu. Jadi dia ngeliatin Maya tuh kayak dia ngeliatin sesuatu gitu. Yang tadinya pada ngejar itu jadi dia pada diem gitu, ngeliat kayak ngeliatin aneh gitu. Terus Maya jalan, itu ada lubang. Nah si Aska tuh nggak ngeliat, Maya jalan duluan, dia di belakang. Terus Maya bilang, awas ada lubang gitu. Dia itu nggak denger, belum selesai si nenek ini ngomong, dia udah jatuh. Masuk ke lubang itu jatuh. Terus si neneknya ini sampai nengok ke belakang gini, kan tadi saya udah bilang katanya. Jalan lagi, tuh bener-bener digas terus sampai yang lain tuh nggak bisa dikasih istirahat. Saya mau berhenti nanti di pos 2 katanya. Silakan nanti kamu ambil air wudhu katanya di pos 2. Terus Maya bicara batin lagi, nggak bisa karena saya lagi halangan, nggak bisa ambil wudhu gitu kan. Nggak apa-apa, kamu ambil air dari situ. Setelah kamu minum air dari sini, perjalanan kita misah katanya. Nah di situ di pos 2 udah capek banget, terus Maya istirahat, udah lemes banget tuh. Pas buka sepatu, jari telunjuk tuh udah biru. Udah kalau kita paksain buat jalan emang udah nggak sanggup. Jadi kayak udah kok ini aneh gitu ya. Kita tuh turun nggak dikasih istirahat, tapi bener-bener kaki yang tadinya sakit tiba-tiba nggak sakit. Terus ada satu lagi yang komunikasi itu terakhir di tempat si Ion sholat itu ada harimau datang cepet banget jalannya. Terus Maya kaget gitu kan, mau lari tapi dia langsung masuk ke dalam. Itu udah gak ngasih aba-aba sama sekali buat komunikasi. Dia cuma ngegeram, terus dia bilang, saya yang ada di mimpi kamu katanya. Salam kenal karena kamu punya sebangsa kita katanya. Dia ngelihat sosok 2 harimau yang selalu ngikut Maya. Gitu. Ya, jadi mungkin perkenalan antara dia gitu kan. Nah di situ Maya bilang nggak apa-apa kalau mau masuk, cuma mau buat silaturahmi silahkan, asal jangan ganggu. Dan di situ sempat berhenti karena Maya komunikasi, udah selesai itu, alhamdulillah turun itu nggak ada gangguan sama sekali. Jadi itu bener-bener kayak dari atas ketemu beliau itu sampai ke bawah ketemu sama sosok harimau ini, jadi kayak pelepasan itu kayak gue nggak bakal bisa ketemu lagi gitu. Jadi kayak dia tuh nyapa gitu buat terakhir kalinya. Tapi yang anehnya yaitu mimpinya bisa nyambung. Terus mimpi yang harimau itu juga nyambung antara mimpi Maya sama mimpinya Rehan. Itu bener-bener aneh di situ. Oke, Kak, merinding banget nih ceritanya, Kak. Tadi kalau yang si boleh dibilang Dewi Anjani lah ya, waktu Kak Maya itu sampai di puncak, dia cuma melambaikan tangan aja gitu ya, pengen istilahnya menyemangati Kak Maya ya. Di situ nggak ada dari, biasanya kan kalau misalnya orang awam nih, orang yang nggak peka lah dengan hal-hal yang seperti itu, atau nggak bisa melihat kayak Kak Maya nih, itu kan biasanya suka ya mereka diajak ke alamnya gitu. Ini Kak Maya nggak ada itu, si beliau ini buat mengajak ke alamnya. Kalau untuk ke alamnya enggak, cuma Maya bisa berhasil ngelihat kerajaannya, yang dibilang kerajaannya. Oke. Itu cuma dari depan aja kayaknya nggak bisa sembarangan orang masuk sih, karena emang itu besar banget energinya. Oh, jadi cuma ngelihat aja ya. Itu posisinya di atas atau masih rata dengan, maksudnya
dengan Kak Maya sendiri? Jadi kan puncak Rinjani nih, kita ada di puncak Rinjaninya, terus arah kesananya itu kerajaannya tuh jadi di atasnya puncak Rinjani, besar banget tuh kerajaan. Jadi dia ngambang di antara puncaknya Rinjani itu. Oh, gitu. Berarti dia posisinya nggak di tanah, nggak terlalu tinggi banget gitu ya Kak ya? Tapi kalau kita gambarin secara wujud nyata, gila sih itu, gedein banget. Sampai kan kita aja posisi di atas Rinjani udah ngelewatin satu awan gitu kan ya. Awan kan udah di bawah kaki kita. Iya betul. Nah ini sampai ke sananya lagi gitu. Sampai benar-benar Maya itu nangis nggak selesai-selesai karena yang ngelihat itu gitu. Itu bagus banget. Jadi puncak sesungguhnya Dewi Anjani menurut beliau bukan di situ. Tidak ada yang bisa menggapai puncak Rinjani. Oh, gitu. Itu maksud dari omongan si Ratu atau Dewi Anjani itu tadi ya. Gitu. Jadi yang biasanya kita naik ke puncak Rinjani itu bukan belum apa-apanya ya, masih ada puncak lagi yang lebih tinggi gitu. Masih ada lagi di situ, besar banget sampai belum pernah Maya lihat kerajaan secara nyata kayak gitu. Aneh itu kalau digambarin tuh emas semua. Emas itu kalau kena pantulan matahari kan silaunya benar gitu, tapi Maya bisa ngelihat gitu dengan bentuk arsiteknya tuh yang tiang-tiangnya itu banyak gitu berjejer. Itu tinggi banget, pasaknya tuh dari emas. Itu atapnya tuh kayak ada lapis-lapisannya lagi. Jadi kayak rumah zaman dulu begini, lancip, ada lagi ke atasnya lagi. Itu emas semua. Oke. Kalau yang wujud siapa sih yang sosok kerdil? Nah itu kan Kak Maya ini dihalang-halangi terus. Terus Kak Maya kan meditasi dulu buat manggil si khodamnya dari Kak Maya ini sendiri. Nah baru setelah itu si tuyul atau apa sih namanya itu jin ya, jin ini baru melipir, dia minggir semua. Dia kayak bersujud gitu. Tapi ya kita kan sama gitu lah ya derajatnya. Ya Maya juga nggak mau disembah sama dia gitu. Jadi ya udah bangun aja, nggak usah ngeganggu, yang penting gitu. Tapi dia tetap itu kayak rapi gitu, rata. Sampai sepanjang jalan dia nunduk gitu, kecil-kecil kayak gitu. Berapa sih? Banyak. Oh banyak. Banyak. Karena orang itu rata-rata yang ke Rinjani itu memang jarang nemuin hal mistis, tapi kalau memang bisa nyampe ke dimensinya banyak. Itu sosok jin yang menghalangin kita untuk nyampe ke puncaknya, ya salah satunya ya makhluk kecil-kecil ini. Oh, jadi emang bener merinding. Tangannya aja udah sejajar sama kaki, berarti tangannya panjang bener kan? Iya. Kan dia kecil bentuknya, wujud tangannya dia bisa nyentuh ke bawah juga, jadi otomatis dia bisa jalan pakai tangan gitu. Jadi tangan sama kakinya napak ke pasir, napak gini, terus rambutnya kan sini botak, sini yang agak gondrong gini, agak tipis tapi rambut tipis. Serem deh pokoknya, kecil kekar gitu, kecil tapi kekar. Terus megangin, ngehalangin kita jalan tuh kan banyak, kayak kurcaci jatuhnya. Iya, kayak kurcaci, ya benar. Orang kalau lagi jalan diriwehin kucing aja satu kayak risih gitu kan. Ini tuh banyak gitu. Terus tuh banyak sampai udah mana treknya pasir, terus kita dihalangin sama dia, angin udah mulai kenceng, itu di situ sih cobaannya. Oke. Ini kan kebanyakan kalau di sebelumnya ini kan kebanyakan memang kalau pendaki itu yang ke hutan atau ke gunung gitu kan membawa khodam. Itu kan kebanyakan mereka itu memang sering diganggu atau berlawanan gitu loh Kak. Jadi misalkan nih khodam Kak Maya dengan si makhluk penunggu gunung ini, mereka tuh bentrok kan, sering bentrok, kebanyakan seperti itu. Nah kalau untuk khodam Kak Maya ini sendiri jadi seperti gini, apa sih Pak? Kalau bentrok itu biasanya dari si manusianya yang punya khodam ini nggak bisa membawa si khodamnya. Jadi dia lebih dibawa sama khodamnya. Nah jadi logikanya gini, kita main ke satu tempat,
dan tempat itu kan punya wilayah kawasannya masing-masing. Jadi di tempat ini punya premannya sendiri. Betul. Terus kita punya sendiri gitu. Jadi ketika ketemu bentrok ini, dianya nggak bisa mengontrol si kodam, jadilah pertengkaran antara gaib dengan gaib. Oh. Makanya yang tadi Maya bilang, kalau kemana-mana Maya selalu baca salam jin itu. Jadi mereka tahu kalau kita maksud dengan tujuan kita tuh nggak buat nyari ribut antara makhluk ini dan makhluk ini. Jadi oh dia tahu nih salamnya kita gitu. Berarti kita nggak boleh nyerang dia. Dan Maya itu kalau mau manggil sosok beliau-beliau di belakang, nggak langsung tiba-tiba panggil datang, nggak. Itu ada kuncinya sendiri. Oh, dan gitu ya. Satu yang paling besar banget energinya itu dapat titipan dari Kalimantan. Itu yang niatnya Maya mau keluarin di saat diganggu sama jin-jin yang itu. Cuma terlalu beresiko. Kenapa itu, Kak? Kalau dia itu karena energinya itu udah sebangsa ifrit. Oh, jin ifrit. Jadi udah 50.000 tahun di alam jinnya. Gitu. Itu udah berisiko banget kalau emang udah dianya turun, nggak tahu nanti Maya jadi apa di Rinjani. Oke. Gitu, karena dia masuk ke kita, masuk ke Maya. Karena jin ifrit tuh jin yang paling apa ya? Kalau jin ifritnya sendiri kan jin yang paling berbahaya gitu ya. Udah sebangsa dia, cuma awalnya dia datang untuk dititipin, dia udah syahadat dulu. Jadi dia nggak bisa berbuat yang dulu dia lakuin itu, nggak bisa. Dia juga punya histori. Oke. Ya, khodamnya ini juga punya histori masing-masing. Tuh. Pernah mau diceritain juga, cuma belum sampai. Nggak bisa jadinya kayak. Sebetulnya bisa kalau mau buat ditarik historinya yang dari Kalimantan ini. Cuma memang Maya belum ketemu waktu yang tepat. Waktu itu pernah mau cerita, cuma nggak jadi lagi gitu. Karena energinya itu, Maya dapat dia juga, dititipin dia datang buat ngelindungin. Belakang ini jadi dia datang itu nendang pakai kaki kirinya ke belakang waktu Maya lagi sholat tahajud. Itu panas sampai merah. Itu awalnya dia datang, terus kita negosiasi. Gitu. Kalau mau ngikut, karena dia katanya suka kalau Maya main ke gunung, biar dia yang mengcover. Tapi Maya nggak butuh bantuan dia sebenarnya, karena di gunung tuh Maya nggak nyari apa-apa, cuma buat naik aja gitu. Dia bilang, saya tertarik sama kamu karena dititip sama ini gitu namanya gitu kan. Terus Maya bilang, kalau kamu mau jagain saya di saat saya naik gunung, kamu syahadat dulu. Di situ dia mau. Di situ juga Maya bilang, kalau misalnya saya panggil kamu jangan langsung ngasih energi yang besar gitu. Karena energi Maya sama dia ini kan kastanya jauh banget. Takutnya Maya nggak bisa ngontrol, bahaya juga gitu, membahayakan buat sayanya. Dia ngerti, terus dia bilang, kalau nanti suatu saat kamu ada hilang di gunung atau kamu diganggu sama makhluk gunung yang bikin kamu tersesat, kamu baca satu, dia ngasih bacaan amalannya dia. Itu ada kalung, kan dia di sini ada kalung. Kalung ada matanya tuh besar banget. Kalau kalung itu putus, berarti udah genting banget keadaan Maya. Itu sinyalnya. Makanya waktu di Rinjani Maya tahan gitu, tahan buat dia masuk, soalnya udah nggak memungkinkan lagi karena takutnya terjadi apa-apa sama Mayanya juga. Makanya pas Maya ngomong manggil kuncinya, ya alhamdulillah yang kecil-kecilnya ini udah langsung tunduk. Jadi nggak perlu khodam atau jin yang lebih dahsyat lagi kayak buat meluluhkan mereka ini gitu. Oke. Jadi itu emang banyak banget ya yang sering bentrok kayak gitu, Kak. Berarti selama ini saya baru tahu nih kalau misalkan mereka itu nggak bisa mempergunakan khodamnya itu, Kak ya. Iya. Jadi gini, orang yang punya khodam itu harus bisa membawa khodamnya, jangan kita yang dibawa sama khodam. Itu amalannya tuh berat. Jadi orang-orang zaman sekarang
punya kodam dengan gaya-gayaan punya kodam, tapi dia yang setir sama kodamnya. Itu yang nimbulin emosionalnya dia nggak terkendali ya kayak gitu. Kalau bisa kita punya kodam, dia bukan siapa-siapa gitu. Derajat kita lebih tinggi daripada dia gitu. Betul. Kan. Ya kalau bisa kita jangan disetir dia, kita yang harus nyetir. Kita yang nyetir mereka. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, kodamnya ada berapa Kak? Kalau kodam itu dari leluhur ada 6. Waduh, banyak. Itu, ya itu leluhur. Tapi maaf Maya nggak bisa sebutin Iya, nggak apa-apa. Namanya gitu. Takutnya kalau Maya sebut mereka hadir. Ada 6. Yang 4 ini wujudnya seperti wali Allah. Yang 2 itu macannya. Oh. Mungkin kalau Maya udah menjelaskan tentang macan, udah kegambar nih sosoknya. Iya. Ya, beliau juga ada. Terus ada 4 anak asuh gaib Maya juga. 4? Ada 4. Pertama, yang dari leluhur ini menyerupai anak kecil. 1, dia menyerupai tapi dia jarang hadir. Dia hadir di saat Maya sholat malam, baru dia hadir. Terus kalau misalnya ada energi negatif dikirim buat Maya, dia hadir juga. Kalau yang satunya lagi Maya dapat dari rumah sakit itu, Arya Medica. Namanya Jerry. Oh, waktu penelusuran itu Ya. sempat ngikut. Kalau yang 2 ini dia anak kembar. Dia meninggal tercebur di kali deket rumah Maya juga. Jadi Maya ini bantuin nyari jenazahnya. Ketika ketemu, jadi sebetulnya anak ini yang meninggal bukan kembar, tapi pada saat ibunya melahirkan dia itu ada, kalau kata kita itu kembar air. Nah jadi ini wujudnya ada 2 gitu, jadi seolah-olah dia kembar nyata 2 gitu. Mereka ini yang sering ngebantu Maya buat nerawang. Jadi kalau ada yang nanya minta diterawang, ya bukan dari Maya sepenuhnya. Jadi Maya harus afirmasi dulu ke mereka, bener nggak nih kayak gini. Mereka ini yang sering ngebantu berempat ini. Gitu. Yang lebih agresif si Jerry ini. Kadang dia kalau kita ceritain dia suka masuk gitu. Anaknya lebih agresif sama si Jerry. Banyak sih yang nitipin. Ketika Maya belajar, terus ketika Maya tawasul ke Abah, banyak guru-guru spiritual yang kayaknya cocok nih sosok ini saya titipin ke cucunya gitu. Jadi banyak, tapi Maya stop. Maya nggak mau terlalu banyak karena takut nggak bisa membawa mereka gitu. Karena setiap Maya sholat pun mereka harus ikut. Mereka harus bersujud juga sama Allah. Nggak mungkin kayak Maya doang sendiri sholat, dia nggak bisa kayak gitu. Kalau mau ikut, semua harus ikut apa kata Maya. Jadi sholat sendiri tapi belakangnya banyak. Kayak film itu ya, film Pak Makmum. Betul, itu ada nyatanya. Maya pernah ngalamin kayak gitu. Ketika salam, ramai banget. Iya bener. Kemarin saya baru nonton film itu Kak. Waduh, bener-bener merinding. Allahu Akbar. Di belakang rame banget itu. Itu nyatanya pernah Maya alami kayak gitu. Jadi waktu bulan puasa itu di depan rumah nenek kan musola. Jadi Maya berdua nih tahajud sama ayah. Karena ayah kan juga pernah ngalamin mati suri. Jadi ya udah kita berdua ini udah tahu alamnya mereka, udah sering melihat juga. Sholatlah kita, sholat tahajud berdua, ayah imam, ayah makmumnya di belakang. Pas lagi takbir, datang satu naik ke tangga. Kirain itu bener orang, gitu kan. Dia safnya itu di belakang Maya, jadi nggak ada yang di samping kiri kanan, nggak ada. Itu di belakang semua, gitu. Kalau kita pikirkan kalau laki-laki harusnya di depan dong, bukan malah di belakang kita, gitu kan. Kok ini makin rame. Itu dibuat nggak fokus. Bener-bener bacaan itu kemana-mana sampai kita paksain buat selesain sholat. Pas salam, wah rame banget itu, rame banget.
Itu ada yang mukanya nggak ada yang sosoknya gede, ada yang sosoknya cuman kepala. Itu rame berjejer semua. Bukan wujud utuh-utuh gitu, enggak. Sebangsa yang kayak jin-jin itu ada. Itu di masjid juga banyak jin-jinnya. Cuman jinnya jin muslim semua. Jin Islam semua ya. Ya, Kak. Terus kita kembali ke topik cerita tadi, Kak. Jadi di awal tadi kan Kak Maya ini melihat tiba-tiba si sopir ini kayak ngerem gitu ya. Nah, itu sosok nenek-nenek yang nyebrang itu tadi itu dia yang pernah meninggal di situ. Ya. Tapi sering mengganggu atau gimana itu, Kak? Itu kan jalur kan dipakai buat lintas kayak ngirim sayur ya. Kan banyak kan pick up bawa sayur gitu kan. Betul. Nah itu katanya dia dulu ketabrak sama salah satu mobil pick up yang lewat ke arah situ. Jadi setiap ada mobil pick up yang jalan di situ dia selalu hadir. Jadi dia mau cari nih mobil mana yang pernah nabrak dia. Menurut si bapak supirnya. Dan bapak supirnya tuh sambil bawa mobil, dia nggak mau nengok ke Maya gitu. Dia fokus aja cerita ke depan, tapi kayak ada satu yang dia lihat di sebelah Maya, dia nggak berani nengok. Maya juga ngerasa di arah kaca sebelah tuh kayak ada bayangan hitam begini, mundur lagi, dia gitu lagi. Jadi kayak bolak-balik gitu bayangan hitamnya. Di situ karena Maya udah ngantuk juga, jadi ya udah sambil cerita tapi nggak fokus ke yang samping. Memang dia ada bayangan, ngasih bayangan bolak-balik di kaca itu kelihatan. Karena si mereka yang belakang ini ditutupin pakai terpal gitu kan, mereka tidur ditutupin terpal, jadi mereka nggak ngelihat perjalanan Maya ngobrol sama si supirnya. Tapi dia tahu kalau pas ngerem mendadak itu dia sadar semua. Nggak mungkin ada sesuatu yang nyebrang, karena pas dia berhenti anak-anak pada ngeliat tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi sosok si nenek ini memang selalu bolak-balik di situ. Oh, tapi waktu itu kamu nggak ada buat buat mediasi atau buat ngobrol komunikasi sama sosok nenek-nenek tersebut? Enggak, jadi dia cuma ngasih lihat bentuk wujudnya aja, cuma nyebrang gitu. Terus itu Maya nanya, ya ceritalah si bapak supirnya itu, karena nenek itu pernah ditabrak katanya. Saya juga nggak tahu sih Mbak, dulu isu-isunya kayak gitu katanya. Jadi dia kalau ada mobil pick up dia sering nampak gitu. Jadi kalau orang yang bisa ngelihat dia ada sekitaran situ aja bolak-balik. Sebetulnya di situ juga ada sosok ular gede banget, entah buntutnya di mana, kepalanya di mana, tapi sama sekali itu kalau Maya rasa tuh dia nggak terlalu mengganggu sih. Dia kayak cuma mungkin menjagain jalanan itu aja, nggak sempet komunikasi apa-apa sih kalau di jalan. Ya. Itu Kak Maya ini kan seorang boleh dibilang indigo Kak ya, bisa mempunyai kelebihan sendiri lah yang diberikan oleh yang di atas. Nah itu suka dukanya gimana sih Kak? Penasaran nih saya. Suka dukanya seorang indigo itu yang setiap hari mungkin boleh dibilang setiap menit bisa ngelihat penampakan gitu Kak. Suka dukanya itu kayak gimana sih Kak? Kalau sukanya itu gini, kita jadi bisa berkomunikasi, bersosialisasi, bukan cuma sama manusia gitu. Itu suka karena orang lain belum tentu bisa kayak kita. Betul. Gitu kan, komunikasi. Tapi yang nggak sukanya itu ya kayak gitu, satu, ketika kita lagi di jalan tiba-tiba dia hadir, takutnya mencelakai kita juga karena Maya kan kaget nih tiba-tiba dia keluar gitu kan. Nah itu kadang suka ngeselinnya di situ. Terus apalagi kalau Maya ini dari kecil tuh bisa ada sinyal satu messenger kayak ada orang yang mau meninggal nih, jadi auranya Maya udah rasain duluan gitu. Nggak enaknya itu takutnya ketika keluarga kita yang mau pulang, kita udah tahu duluan, itu paling gak enak banget. Iya, oh iya benar. Itu yang paling Maya takutin banget. Bahkan waktu sampai pas ayah meninggal itu udah nyampe duluan ke Maya. Sinyalnya tuh udah nyampe duluan. Cuma di situ nggak tahu di hati tuh masih ada satu yang ngasih keyakinan bahwa ayah tuh masih ada. Gitu.
Di situ tuh agak perang batin jadinya. Itu masih kecil, masih umur 7 tahunan kalau nggak salah. Di situ udah ngelihat arwah ayah bangun lagi, itu Maya lihat. Oh. Arwah ayah bangun, Maya lihat. Jadi dibawa nih dari rumah sakit Cipto, karena kan kecelakaan kan. Dibawa dari rumah sakit Cipto, di ambulan, Maya lihat ayah ada di samping. Terus Maya ngelihat natap ayah, terus ayah ngelihat juga ke Maya, dia bilang, kamu gak usah nangis, karena ayah ada sampai kamu nanti dewasa. Gitu. Terus itu Maya nangis, gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa nyampein ke siapa-siapa karena masih kecil juga, gak ngerti itu apa. Pas ayah rohnya mau masuk lagi, Maya lihat juga. Jadi dia ngelilingin dulu anak-anaknya, istrinya, keluarganya, dia kelilingin, baru dia masuk lagi dari ubun-ubun kepala. Itu kayak cahaya putih masuk sampai full, dia masuk, baru dia ngeluarin suara pelan-pelan. Situ Maya lihat terjadinya proses roh masuk lagi ke dalam jasad. Sebenarnya sih kalau bisa diminta, Maya nggak mau punya kelebihan kayak gini, jujur, karena ya itu harus gimana ya, kita kan dapat pesan dari alam, dapat messenger, kita harus amanah menyampaikannya, nggak boleh kita lebihin, kita kurangin, itu ya tanggung jawab kita besar nanti. Makanya ya Maya juga belum bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan, namanya proses kan terus berjalan, tapi untuk ngelihat proses-proses kayak gitu ya dari kecil Maya udah lihat. Aduh. Jadi saya mengungkit masa lalu nih Kak jadinya. Gak apa, tapi ayah sampai sekarang masih ada. Karena proses mati surinya dia cukup aneh. Masuk lagi, hidup lagi, sampai sekarang tuh, jadi kita tahu ayah tuh dikasih sudut pandang, ya walau itu neraka dan surga, tapi belum nyampe yang benar-benar secara jelas. Dan itu Maya juga sempat lihat setelah ayah sadar dan ayah bisa ngomong lagi, ngasih tahu ke kita. Tapi kan setelah ayah hidup lagi itu ngomongnya jadi kayak orang stroke ringan, jadi nggak bisa secara detail gitu menyampaikan pesan itu. Cuma kita ngobrol sama ayah pelan-pelan, oh kita dapat. Jadi ayah ini belum waktunya masuk ke dimensi itu, jadi dibalikin lagi. Jadi udah sempat ngeliat orang yang menjerit minta tolong, terus udah ngeliat itu api dari bawah kayak bawah jurang gitu nyamber ke atas gitu. Jadi teriakan itu yang sampai sekarang tuh Maya rasain tuh kayak masih merinding gitu, karena setelah ayah ngomong kayak gitu cerita, Maya mimpinya itu sama, entah itu ke bawah halusinasinya atau gimana, tapi itu secara nyata. Oke, Kak, tadi kan ada ketemu nenek-nenek lagi. Nah, maksud dari minum air untuk perpisahan itu apa sih, Kak? Jadi Maya itu harus minum air terakhir di pos 2. Jadi dia itu memang suka mengantar si pendaki ini yang butuh bantuannya dia diantar sampai pos 2. Dan Maya diamanatin sama dia harus minum dari mata air itu langsung gitu. Jadi ya entah mungkin untuk pembersihan, menetralkan dari energinya dia atau gimana. Tuh, jadi penyampaiannya dia memang harus suruh minum air atau berwudu di pos 2 gitu. Kayaknya sih buat menetralkan auranya dia. Oh, oke. Jadi pas di sana Kak Maya minum langsung? Iya, ngisi di botol, terus Maya minum di situ sama cuci muka. Takutnya mungkin kalau amanat itu nggak dilaksanain, takutnya masih menagih terus gitu. Iya. Karena kan perjalanannya nggak deket. Kalau Maya udah nyampe rumah tiba-tiba ditagih kayak gitu, waduh, gimana? Balik lagi dong. Makanya. Satu lagi yang tadi Kak, ini tiga-tiganya kan ngelihat semua nih, kayak Aska, Raihan, Kak Maya ngelihat siapa yang menyembah pohon itu. Nah tadi kan saya kira manusia kan, ternyata emang makhluk alam sana lah gitu. Katanya itu petapa.
Oh, pada justru- zaman dahulunya petapa. Oh, pada zaman dahulunya. Jadi tempat itu dulu yang Maya tarik gambarannya itu ada orang-orang yang mau naikin ilmunya sebelum ke gua susu dia ke situ. Karena kalau kita lewat Torean itu ada gua susu kan namanya. Iya. Nah, di situ kalau udah lulus dari pertapaan yang di pohon besar itu. Kalau ilmunya udah nyampe, baru dia pindah ke gua susu itu. Katanya untuk penyempurnaan ilmunya gitu. Tapi itu berwujud kayak anak-anak, kayak ABG gitu. Bukan orang tua yang lagi bertapa, bukan. Oh, itu wujudnya justru bukan orang tua. Bukan. Wujudnya kayak ya seusia Maya juga, tapi laki-laki dua-duanya. Gini. Kayak lagi minta karomah dari pohon itu. Maya juga nggak tahu di pohon itu ya nggak ada apa-apa, ya cuma pohon aja. Dan si Aska sama si Raihan ini ngeliat juga. Lihat, dia nanya, "Bang, arah lawangan mana?" gitu. "Lawangan gua mana?" gitu. Terus dia nggak nyaut. Maya baru sadar bahwa yang nenek-nenek itu sempat bilang kalau ada orang yang bertapa nggak usah disapa. Gitu. Dan untungnya dia nggak nyapa balik. Kalau dia nyapa balik bisa diarahin ke tempat yang lain gitu. Nah di ujung jalannya lagi baru kita ngelihat ada 2 orang sholat itu tapi nggak ada tendanya. Sholat di situ berdua juga, cowok juga. Tapi aneh, kalau sholat itu kan cowok kan biasanya pakai peci ya. Kalau ini pakai kain apa sih yang biasa dianyam itu terus diikat di kepala gitu. Anak-anak pendaki itu pada pakai itu. Oh, bukan kayak slayer ya. Slayer. Ya gitu. Oh. Tapi dia cuma kayak pakai jempol nunjuknya. Itu kesaksian mereka berdua juga lihat. Entah aura Maya, karena kalau Maya naik gunung itu biasanya sinyal itu Maya buka. Jadi kalau ada apa-apa biar mereka rasain juga sendiri gitu. Jadi biar nggak dibilang cuma halu lah kayak gitu. Ya. Biar mereka yang rasain gitu. Makanya kan banyak yang penasaran naik gunung sama Maya gitu. Ya, ayo kalau kuat ayo. Iya benar sih Kak, kalau emang kayak kita kalau naik sama orang yang peka atau taruhlah seperti Kak Maya ini kan kalau ini sering banget mengalami kejadian-kejadian yang kayak gitu. Kayak kita baru-baru ini juga naik sama orang yang mungkin lebih peka ya. Dia nggak indigo sih sebenarnya. Dia lebih peka juga. Mungkin Kak Maya udah kenal nih Bang Samsul itu. Narasumber ya, dia narasumber di YouTube juga gitu. Dia juga lebih peka ya. Jadi hampir semua tim waktu naik itu ya kita kenal semua gitu. Nah, saya bisa ngebayangin nih kalau misalnya saya naik gunung sama Kak Maya pas salam. Kalau sama Maya tuh gini Bang, kan Maya ini sebagai perantaranya mereka ya, kayak teman-teman kamu nggak boleh istirahat di sini. Ya Maya cuma penyampaian aja gitu. Mau nggak mau kita hayu secapek apapun ya pergi gitu karena dia nitipnya ke Maya. Kalau Maya nggak nyampein, ya udah Maya yang bahaya nih sama dianya gitu. Jadi di Gunung Gede yang khususnya tuh spesial buat Maya tuh Gunung Gede. Ya jangan deh orang naik sama Maya ke Gunung Gede tuh bener-bener nggak bisa istirahat. Jadi Maya tuh harus bener-bener cepet-cepet nyampe ke sana gitu. Karena udah ditunggu gitu, ibarat kasarnya tuh udah nggak usah lama-lama udah ditungguin gitu. Makanya pas pertama kali Maya cerita di channel sebelah juga, ya emang gak ada istirahat, kita ke Gunung Gede hajar terus sampai yang udah biasa naik gunung aja kewalahan gitu. Dan herannya Maya nggak ada keringat sama sekali Bang. Oh, itu paling enak banget ke Gunung Gede, udah nggak ada rasa capeknya. Dan kebetulan ketemu lagi sama Korin dari almarhum yang meninggal di Gunung Gede itu juga. Tuh, makanya demen kesana, ya gitu bisa komunikasi lagi. Ya entah itu Korin atau jinnya atau apa, ya setidaknya menghilangkan rasa kangen Maya itu. Itu spesial Gunung Gede. Oke Kak Maya, mungkin terakhir ada pesan dan kesan yang mau disampaikan ke penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Terutama pesan-kesannya gini, karena
banyak orang nonton tentang mistis di gunung, banyak juga yang mungkin merasa takut untuk naik gunung gitu. Jadi Maya cuma kasih pesan aja, tidak semua orang mengalami seperti itu gitu. Kalau memang lagi sialnya kalian bisa ngelihat, ya itu sama aja. Ya kalian beruntung lah bisa ngelihat dia. Tapi nggak semuanya. Kalau kita mendaki gunung itu ada hal-hal mistis yang seperti Maya yang alamin gitu kan. Itu enggak. Jadi buat kalian yang mau naik gunung, silahkan naik gunung, nggak usah takut dan nggak usah mikirin mistisnya. Itu sih. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Maya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan subscribe YouTube dari Kak Maya True Story. Link kita cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Maya, terima kasih buat waktunya. Kak Maya, assalamualaikum. Kalau nggak ada yang disampaikan keluar aja. Ya? Ada yang disampaikan nggak? Hah? Apa sebut? Kenapa? Kalau nggak ada keluar. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan nggak? Assalamualaikum. Kalau nggak ada keluar ya. Keluar ya. Iya keluar. Waalaikumsalam sampurasun. Rampes. Ada disampaikan nggak? Titipin cuaing. Enggak kayak dari awal ya. Namun ayam ganggu, hampurannya banyak. Ini bah, kayak ayam cara kebijakan lingkungannya. Ini bah, assalamualaikum. Ini dia. Awal dulu dia. Woi. Hai. Kak. Tisu kan tisu. Nggak ada.